Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada seluruh mahasiswa. Saya mengucapkan selamat bergabung di Universitas Pembangunan Pancabudi. Namun sebelumnya saya bermohon maaf karena semestinya minggu lalu kita udah mulai perkuliahan. Namun karena ada kendala, kita belum bisa melaksanakannya, sehingga hari inilah baru kita bisa melaksanakan perkuliahan tersebut. Ini mahasiswa semester 1 ya, artinya masih sangat fresh graduate. Tapi ada juga yang mungkin karena ini kelas karyawan ya, kelas karyawan. Ada juga memang basicnya udah sebagai pekerja atau karyawan. Nah, ini mudah-mudahan tidak juga menghalau atau menghalangi untuk lebih bersemangat dalam pelaksanaan perkuliahan kita. Kita akan coba hari ini tiga pertemuan. Jadi nanti ada pengantar metafisika, ini kita isi dengan seperti ini, pendahuluan. Kemudian kita akan membacakan nilai-nilai, ada kontrak kuliah gitu ya. Kemudian ada juga nanti kita mulai kepada substansi, mengenal apa pengertian daripada metafisika, apa yang dikatakan dengan definisinya, ruang lingkupnya. Semua mudah-mudahan itu nanti kita akan diskusi. Nah, lagi-lagi saya mengatakan kita sangat bersyukur bisa bergabung di Universitas Pancabudi, di mana ada juga mata kuliah metafisika seperti ini. Karena yang saya pahami, yang saya tahu, ini adalah mata kuliah lokal, tapi muatannya sangat luas dan menjadi ciri khas kita, karena memang dianggap satu-satunya universitas swasta yang memiliki mata kuliah metafisika seperti itu. Kita mulai untuk materinya. Sedikit kita ulas tentang sejarah ya, sejarah singkat Pancabudi. Jadi Pancabudi ini udah lama ada gitu. Tahun 56 udah ada sekolahnya, tapi belum menjadi universitas, masih sekolah tinggi. Disebut menjadi sekolah tinggi metafisika. Berkembang lagi tahun 61, tepatnya pada tanggal 19 Desember ditetapkan menjadi tanggal lahirnya kita menjadi, kalau dulu namanya sekolah tinggi, berubah menjadi universitas. Jadi namanya udah Universitas Pembangunan Pancabudi. Berkembang lagi tahun 64. Kalau hanya awalnya ada sekolah tinggi metafisika, berkembang terus menjadi berbagai macam fakultas. Ada fakultas hukumnya, ada fakultas ekonominya, dan tetap ada fakultas ilmu kerohanian dan metafisika. Nah, dalam perkembangannya sangat cukup pesat. Seperti saat ini kita sangat banyak program studinya, bahkan magister atau strata 2 kita juga udah cukup banyak ya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi sekalian yang saat ini lagi studi di S1 atau salah satunya, setelah selesai nanti dapat bergabung melanjutkan kuliahnya di magister hukum ataupun magister yang lainnya. Kita lanjut. Tujuan apa adanya Pancabudi ini, atau dengan lain tujuan adanya Pancabudi ini apa gitu ya.
Yang pertama, concern kita adalah mengembangkan pendidikan, baik itu pengajaran modern maupun pendidikan secara umum dan agama. Selanjutnya, tujuan kita adalah mengembangkan agama, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, kita ingin mewujudkan terbinanya insan yang berpengetahuan baik duniawi maupun ukhrawi dalam suasana lingkungan yang sehat dan lestari. Pancabudi juga sangat concern dengan nilai-nilai ya. Jadi kita ada beberapa sebut aja lah piagam ya, seperti piagam, ada juga moto, berarti ada nilai-nilai kita. Yang itu tujuannya adalah ingin menegakkan nilai-nilai luhur kita. Jadi kita awali dengan adanya piagam Pancabudi. Yang pertama, abdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, abdi kepada negara. Ketiga, abdi kepada nusa. 4, abdi kepada bangsa. 5, abdi kepada dunia dan kemanusiaan. Jadi ini merupakan piagam Pancabudi yang sangat kita junjung untuk nilai-nilai luhur kita. Ada lagi kah yang lainnya dengan nilai-nilai tersebut? Ada, yaitu adanya moto Pancabudi. Jadi moto Pancabudi itu yang pertama, beribadahlah sebagaimana Nabi atau Rasul beribadah. Berprinsiplah dalam hidup sebagai pengabdi. Berabdilah dalam mental sebagai pejuang. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan sebagai prajurit. Berkaryalah dalam pembangunan sebagai pemilik. Itulah yang dianggap sebagai piagam Pancabudi. Ada lagi kah yang lainnya tentang nilai-nilai? Ada. Ini kita menetapkan adanya 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, nilainya itu adalah kita ingin menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan sholat, zikir, dan ketentuan syariat. Bersyukur, bersukacita, tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4, berpikir positif, berprasangka baik, tidak bergunjing. Kemudian yang kelima, berbuat baik, mengubah menjadi inspirasi. Keenam, berempati, memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7, patuh pada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah, itulah yang dianggap kita sebut sebagai 7 nilai dasar yayasan kita ya. Nah, tentunya bagaimana ini lebih kita pahami, atau dengan kata lain bagaimana kita ingin mewujudkan nilai-nilai tersebut sehingga dalam prakteknya ini menjadi bagian daripada kehidupan kita, sehingga ini benar-benar bisa tercermin dalam perilaku kita, dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, yang ini menjadikan ciri kita sebagai manusia ataupun insan yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nah, itulah beberapa istilahnya suatu cara ataupun suatu penanaman nilai-nilai di Pancabudi. Jadi diawali dengan adanya piagam Pancabudi, adanya moto Mutiara Hikmah, dan yang terakhir adalah 7 nilai dasar yayasan. Ya, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan? Ada? Ada? Ini kita cukup ramai ya, ada berapa mahasiswa, cukup banyak ini saya lihat nih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum ada, Pak. Belum ada, Pak.